Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Kali ini kita akan coba untuk belajar fisika ya. Di sini tentang listrik, oke? Nah, untuk soalnya yang pertama nomor 4 ini kita akan coba untuk membahasnya, yaitu coba jelaskan apa yang akan terjadi jika sebuah alat listrik yang mula-mula dipasang pada rangkaian listrik dengan tegangan 220 volt, kemudian dipasang pada rangkaian listrik dengan tegangan 110 volt. Nah, bagaimana nih? Sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, kita memiliki kalau kita analisa dengan menggunakan rumus. Ada rumus P, yaitu daya ya, power singkatannya. Adalah rumusnya V kuadrat per R. Oke. Nah, dari sini kita punya kesimpulan bahwa P-nya dayanya itu sebanding dengan, ini lambang sebanding ya, dengan tegangannya, tapi kuadrat. Oke ya. Nah, maksudnya apa? Jadi, misalnya nih, kita pakai perbandingan gini nih. Secara matematika, misalnya kita anggap P1 per P2, kita membandingkan. Ini V kuadrat yang pertama kita bandingkan dengan V kuadrat yang kedua. Nah, kalau misalnya listriknya pertama misalnya 220, bukan 220. Dayanya kita tulis P1, ini P2, V-nya, voltnya yang pertama 220 nih. Jadi 220 kuadrat kita bagi dengan dipasang ke 110. Yang keduanya mau dipasang ke 110 kuadrat. Nah, ini penulisannya bisa 220 per 110 kita kuadratkan. Oke ya. Berarti ini bisa dikecilin jadi 2. Ya dong, 220 bagi 110. Nah, P1 per P2 itu sama dengan, jadi tinggal 2-nya dikuadratin jadi 4 per 1. Sehingga kalau kita mau matematikanya kita kali silang nih, jadi 4P2 itu sama dengan 1 kali P1 ya. Jadi dayanya P2 ini menjadi 1/4-nya dari P1 daya yang mula-mula. Begitu ya. Jadi ini secara matematikanya caranya begini. Tapi nanti kalau misalnya kita udah, ini kan detailnya ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan cepatnya ya kita bisa lihat aja gini. Sekarang kalau misalnya 220 ya kan mau menjadi ke 110 itu kan berarti berapa? Setengahnya kan ya. Nah, caranya berarti daya yang keduanya kita kuadratin aja nih. Voltnya kan setengah nih. Menjadi setengah kali turun ya. Turunnya jadi setengah. Tinggal kita kuadratin aja. Kenapa dikuadratin? Karena kan V-nya kan ada rumusnya kuadrat. Jadi setengahnya kita langsung kuadratin aja. Jadi sama dengan menjadi 1/4-nya yang mula-mula. Begitu sih kalau kita mau cara praktisnya. Oke? Gitu ya, gampang ya. Nah, gimana kalau misalnya kita coba lagi. Misalnya dayanya dari 300 menjadi 100, berarti menjadi berapa? Sepertiganya kan? 300 ke 100 menjadi sepertiganya. Berarti dayanya itu bakalan menjadi sepertiganya kita kuadratin aja dari mula-mula menjadi 1/9-nya. Jadi dayanya menjadi lebih kecil kalau misalnya tegangannya kita kecilin gitu ya. Oke, paham ya? Mengapa lampu dengan tegangan 110 volt tidak boleh dipasang pada rangkaian listrik dengan tegangan 220 volt? Nah, begini aja ya, kita biasanya kalau dalam lampu itu ada tulisannya seperti ini nih. Misalnya lampunya 110 volt, dia ada garis miring misalnya 10 watt begitu. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa cari dayanya hambatan lampunya itu berapa nih yang dimilikinya. Hambatannya kita cari dengan rumus P sama dengan kan V kuadrat per R nih, ada rumus. Berarti kalau kita mau mencari R, berarti V kuadrat dibagi P. Nah, V-nya 110 dikuadratin dibagi dayanya 10 watt gitu ya. Oke ya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita hitung, itu berarti hasilnya adalah 1210 ohm. Oke ya. Nah, terus kita punya rumus ya. V itu, tegangan itu I dikali R. Jadi kita cari kuat arusnya itu berarti V dibagi R. Gitu, oke. Nah, dari sini V-nya kan berapa tadi? 110 ya. Kita bagi dengan 1210. Nanti kita dapetin hasilnya yaitu 0,09 ampere. Ini adalah yang punya siapa? Si lampu ini. Ya, lampunya ini ternyata kuat arusnya itu 0,09 ampere. Nah, gimana nih kalau misalnya kuat arusnya itu kita pasang ke 220 volt, ya kan? Nah, jadi I-nya itu yang V per R, ya kan, nyari I sama ya. Cuma voltnya kita ganti nih, jangan 110. Kita ganti 220, ya kan? Di soal begitu kan ya. Nah, kita bagi dengan hambatan lampunya tetap dong, nggak berubah hambatan lampu ya.
Nah, ternyata kita dapetin hasilnya adalah 0,18 ampere. Wow, lebih gede dong. Ya kan? Ini 0,09, ini 0,18. Jadi kalau misalnya kita pasang ke 220 volt, otomatis kuat arusnya lebih tinggi. Sedangkan lampu ini hanya bisa penahan memiliki kuat arusnya itu hanya 0,09 ampere. Ya kan? Sehingga lampunya biasanya kalau lampu bohlam misalnya nih ya. Nah, lampu bohlam itu biasanya di sini ada kayak ini tuh, filamen namanya nih. Nah, filamennya ini berarti akan putus nih, lampunya bakalan bohlam ini akan cepet putus gitu ya. Karena ya itu tadi ya kan, kuat arusnya terlalu besar sedangkan dia cuma bisa 0,09 doang begitu. Oke? Seperti itu ya. Jadi jangan dicoba-coba ya untuk yang seperti ini ya, karena nanti resikonya seperti ini nih. Pada saat kita mencolok ya lampu yang seperti itu, kondisinya ini nyalanya terang, habis terang langsung blep, langsung pecah mati. Ya bahaya, oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, ini ada perhitungan. Jadi di sini diketahui kalau kita baca soalnya itu sebuah rangkaian listrik menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan besar tegangannya. Tegangan itu adalah V ya. V-nya 1,5 volt. Memiliki hambatan itu adalah R-nya 0,3 ohm gitu ya. Hitunglah besar kuat arus. Kuat arus itu disimbolkan dengan I, kita akan cari. Rumusnya VIR itu adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. Berarti kalau kita mau mencari I, itu tinggal V dibagi R. Oke. V-nya 1,5, R-nya 0,3. Nah, berarti tinggal 1,5 bagi 0,3. Berapa? Ya, hasilnya adalah 5 ampere. Gampang kan ya? Jadi kuat arusnya 5 ampere. Oke?